Latar belakang terjadinya reformasi 1998. Yang pertama, terjadi krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Pada saat itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok naik, dan banyak perusahaan bangkrut sehingga pengangguran meningkat. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintahan pada masa itu. Yang kedua, mahasiswa dan masyarakat menuntut perubahan sistem pemerintahan. Selain masalah ekonomi, masyarakat juga menilai bahwa pemerintahan kurang demokratis, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta kebebasan berpendapat yang masih dibatasi. Akibatnya, mahasiswa bersama masyarakat melakukan berbagai aksi demonstrasi untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan dan perbaikan keadaan negara. Yang ketiga, yaitu reformasi menuju awal perubahan, menuju demokrasi yang lebih terbuka. Gerakan reformasi akhirnya menjadi titik awal perubahan besar di Indonesia. Reformasi membawa perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, seperti pembebasan pers, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, pembatasan masa jabatan presiden, serta meningkatnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Reformasi juga menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era baru dalam kehidupan politik Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila dalam reformasi. 1. Sila keempat mencerminkan pentingnya demokrasi dan musyawarah. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mencerminkan pentingnya demokrasi dalam kehidupan negara. Pada masa sebelum reformasi, banyak masyarakat merasa bahwa kebebasan berpendapat masih belum terbatas dan suara rakyat belum sepenuhnya didengar dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, mahasiswa dan masyarakat menuntut adanya pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, dan melibatkan rakyat dalam proses politik. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa menjadi bentuk penyampaian aspirasi rakyat agar pemerintahan lebih mendengarkan kehendak masyarakat. Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka, seperti pemilu yang lebih jujur dan adil, kebebasan pers, serta kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sila keempat mulai diterapkan secara lebih nyata dalam kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu sila kelima menunjukkan tuntutan masyarakat terhadap keadilan sosial. Selain itu, sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga sangat berkaitan dengan tuntutan reformasi. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan kehidupan masyarakat semakin sulit. Harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial semakin terlihat. Banyak masyarakat merasa bahwa bangunan dan hasil ekonomi belum dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Di sisi lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dianggap semakin merugikan masyarakat kecil. Karena itu, masyarakat menuntut terciptanya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Reformasi menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak rakyat agar seluruh masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak dan adil sesuai dengan nilai sila kelima. Yang ketiga, yaitu Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Walaupun terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi bukan bertujuan mengganti ideologi negara, tetapi memperbaiki pelaksanaan kehidupan berbangsa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menjaga persatuan bangsa, demokrasi, keadilan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Reformasi justru memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara karena nilai-nilainya dianggap mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai masalah bangsa. Dengan demikian, Reformasi 1998 merupakan peristiwa penting yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sila keempat tercermin dalam perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan kebebasan berpendapat, sedangkan sila kelima terlihat dalam tuntutan masyarakat terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Reformasi juga materi selanjutnya yaitu adalah pelajaran bagi generasi muda. 1. Berani menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Keberanian dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Pada masa reformasi, mahasiswa dan masyarakat berani menyuarakan aspirasi mereka terhadap keadaan negara yang dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat. Mereka melakukan demonstrasi dan menyampaikan kritik kepada pemerintah demi memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Namun, keberanian tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, sopan, dan tidak merugikan orang lain. Dalam kehidupan saat ini, generasi muda dapat menyampaikan pendapat melalui diskusi, organisasi, media sosial, maupun kegiatan positif lainnya. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus tetap disertai rasa tanggung jawab, menghormati aturan, dan menjaga etika agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang kedua yaitu menjaga persatuan walaupun berbeda pendapat. Pentingnya menjaga persatuan walaupun memiliki perbedaan pendapat. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Pada masa reformasi, masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Walaupun terdapat berbagai perbedaan, cara pandang persatuan bangsa tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik. Generasi muda perlu memahami perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Sikap saling menghargai, toleransi, dan kerjasama sangat penting agar persatuan Indonesia tetap kuat. Yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Generasi muda juga harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Semangat reformasi lahir karena adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Para mahasiswa dan masyarakat berjuang untuk keuntungan pribadi, tetapi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Sikap seperti ini perlu ditanamkan kepada generasi muda saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, mengutamakan kepentingan bangsa dapat dilakukan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga nama baik Indonesia, menaati peraturan, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memiliki rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap negara, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih maju. Selanjutnya yaitu relevansi Pancasila saat ini. Pancasila memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan arus globalisasi, nilai Pancasila tetap dibutuhkan agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri bangsa. Berikut adalah tiga relevansi pedoman Pancasila, yaitu Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari karena setiap sila mengandung nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Sila pertama mengajarkan masyarakat untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan serta saling menghormati antar umat beragama.
Sila kedua mengajarkan sikap kemanusiaan seperti saling membantu, menghargai sesama, dan tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga menanamkan pentingnya persatuan bangsa walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, budaya, dan agama. Sila keempat mengajarkan demokrasi, musyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Sedangkan sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan sosial serta kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis, damai, dan teratur. Yang kedua, generasi muda harus bijak menggunakan media sosial. Nah, generasi muda juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi. Namun media sosial juga dapat menimbulkan masalah jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, misalnya menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting diterapkan dalam penggunaan media sosial. Generasi muda harus mampu menyaring informasi, menghormati pendapat orang lain, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Sikap bijak dalam bermedia sosial menunjukkan penerapan nilai kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir yaitu nilai gotong royong dan toleransi harus tetap dijaga. Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan modern. Sikap gotong royong tetap penting, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dunia kerja. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hubungan antar warga menjadi lebih erat. Sementara itu, toleransi sangat dibutuhkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman tinggi. Sikap toleransi membantu masyarakat untuk hidup rukun walaupun berbeda agama, suku, budaya, maupun pendapat. Dengan menjaga gotong royong dan toleransi, persatuan bangsa Indonesia akan tetap kuat di tengah berbagai tantangan zaman. Yang terakhir adalah penutup. Sejarah Pancasila memberikan banyak pelajaran bagi generasi muda. Sejarah Pancasila memberikan banyak pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perjalanan sejarah bangsa, kita dapat memahami bahwa persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta tanah air sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan Indonesia. Yang kedua yaitu nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan masih sangat penting saat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial masih sangat penting diterapkan dalam kehidupan saat ini di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Generasi muda harus tetap menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati satu sama lain. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap gotong royong, toleransi, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur dapat terwujud. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan Pancasila pada masa reformasi. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.